Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, kami menginformasikan kondisi lalu lintas melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di JPO Korlantas Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai dan lancar. Dan kondisi lalu lintas dari tol, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi, dari kedua arahnya juga masih relatif lancar pada siang hari ini. Meskipun lancar, kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini untuk berhati-hati, selalu berkonsentrasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berikutnya di lokasi yang kedua, saya ajak kita pantau di Polsek Nagrek, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Tasik terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini juga masih terpantau melaju dengan kondisi lalu lintas yang cukup normal di kawasan ini, sedangkan dari arah sebaliknya masih kondusif, lancar, dan tidak terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga, saya ajak kita pantau di Pospol Buntu Banyumas, Jawa Tengah. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau dari CCTV kami cukup kondusif, lancar di kawasan ini. Dari Jalan Raya Buntu Utara yang akan menuju ke Buntu Banyumas terpantau lancar, sedangkan dari Jalan Raya Buntu Timur yang akan menuju ke Jalan Raya Sampang Buntu terpantau juga masih relatif lancar pada siang hari ini. Selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan kawasan ini merupakan persimpangan dan cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dikarenakan adanya pasar di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir, saya ajak kita pantau di Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini cukup ramai dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang, dan kami himbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi banyaknya aktivitas dari masyarakat dan juga aktivitas dari kendaraan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini yang perlu diantisipasi ketika akan melintas kawasan ini. Dan patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat siang dan salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polda Papua melalui Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam menggelar rapat kerja teknis tahun anggaran 2025 dengan mengusung tema penguatan pengawasan Propam Polri guna mendukung peran Polri presisi dalam rangka terwujudnya Asta Cita. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menegaskan bahwa Rakernis ini tidak sekedar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen moral dan profesionalisme jajaran Propam. Kabid Propam Polda Papua, Kombes Pol Rudi Asriman, dalam laporannya menekankan bahwa Rakernis ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal, menekankan angka pelanggaran disiplin, kode etik maupun pidana, serta memperkuat integritas anggota. Sementara itu, Wakapolda Papua dalam arahannya mengingatkan bahwa Propam adalah benteng terakhir dalam menjaga keadilan dan citra polisi. Ia menyoroti 3 bentuk pelanggaran yang dominan di Papua, yakni pengaruh miras, desersi, dan asusila, sekaligus menginstruksikan agar jajaran Propam menjadi teladan serta aktif melakukan pencegahan. Dengan tema besar yang sejalan dengan kebijakan nasional, Rakernis Bid Propam Polda Papua 2025 diharapkan mampu melahirkan langkah konkret dalam memperkuat pengawasan internal, menurunkan angka pelanggaran, serta mewujudkan Polri presisi yang berintegritas dan dipercaya masyarakat. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Nabire menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap 2 anggota Brimob, Brigpol M. Arif Maulana dan Bribtu Nelson C. Runaki. Rekonstruksi ini digelar di lokasi kejadian di Jalan Trans Nabire, Enarotali, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Selasa 26 Agustus 2025.
Dengan pengamanan ketat, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polres Nabire menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan 2 personil Brimob di Jalan Trans Nabire Enarotali, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasatgas Tindak Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Wahyu, dengan melibatkan personil gabungan Satgas Gakum, Satgas Tindak Operasi Damai Kartens, dan Polres Nabire. Sebanyak 21 adegan diperagakan untuk menggambarkan kronologi peristiwa berdarah yang terjadi pada Rabu 13 Agustus 2025 sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Timur. Dalam rekonstruksi ini, satu tersangka, Suprianus Bagau alias Suprianus W.A., dihadirkan langsung dan memperagakan perannya bersama beberapa saksi. Para pelaku dipimpin Aibon Kogoya yang terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, YM, YW, dan KM bertugas menembak Brigpol M. Arif Maulana. Kelompok kedua, TG dan bersama tersangka Suprianus Bagau menembak Bribtu Nelson Cerunaki. Kelompok 3, Aibon Kogoya dan HM, memantau situasi di sekitar proyek jalan. Usai menembak korban, para pelaku merampas senjata api jenis AK-101 dan AK-47, serta rompi anti peluru. Mereka juga sempat merekam video pernyataan sikap di camp darurat menggunakan ponsel yang dioperasikan tersangka Suprianus. Pengamanan rekonstruksi melibatkan 15 kendaraan taktis dan 24 pucuk senjata laras panjang, lengkap dengan body vest dan helm tempur. Setelah rekonstruksi, tersangka Suprianus Bagau langsung diamankan kembali ke rutan Polres Nabire. Sementara penyidik Satgas Damai Kartens bersama Polres Nabire akan segera melengkapi berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut. Penegakan hukum di wilayah rawan konflik seperti Papua menjadi tantangan tersendiri bagi aparat. Diharapkan dengan proses hukum yang tegas dan transparan, rasa aman masyarakat dapat terus terjaga. Dari tim Satgas Operasi Damai Kartens 2025 menyampaikan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Sulawesi Tenggara bersama Polresta Kendari dan Dinas Pertanian kembali melaksanakan penanaman jagung kuartal 3 di lahan masyarakat binaan Polri yang bertempat di Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari pada Selasa 26 Agustus 2025. Berikut informasi selengkapnya. Penanaman jagung kuartal 3 ini dibuka langsung oleh Wakapolda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, dihadiri oleh pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara, Kapolresta Kendari, Kombes Pol Edwin Louis Sengka, perwakilan dari Forkopimda Sulawesi Tenggara, serta masyarakat kelompok tani. Wakapolda menegaskan bahwa penanaman jagung merupakan komitmen dalam mendukung program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan. Pangan adalah pilar ketahanan nasional. Presiden menegaskan masalah pangan adalah masalah kedaulatan dan kunci menjadi negara maju adalah pangan harus tersedia. Saat ini di Sulawesi Tenggara, tantangan untuk meningkatkan kapasitas produksi jagung harus dijawab dengan kolaborasi lintas sektoral antara instansi dan dinas terkait. Nasional yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Jika kita ingin menjadi negara maju, pangan harus aman terlebih dahulu. Hadirin sekalian, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik pada periode Juli 2025, produksi jagung Provinsi Sulawesi Tenggara pada semester 1 tahun 2025 tercatat sebesar 32.082 ton, pipilan kering kadar air 14%. Angka ini menurun sebanyak 16.518 ton atau 34% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang mencapai 48.400 ton. Tentu saja penurunan ini menjadi tantangan yang harus segera kita jawab dengan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi bersama. Polda Sultra beserta jajaran
pada periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 telah mengambil langkah nyata dengan memanfaatkan lahan seluas 3.038 hektar atau 45,03% yang sudah ditanami dari jagung. Total potensi lahan yang tersedia seluas 6.666,13 hektar di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Polda Sulawesi Tenggara saat ini telah melakukan penanaman jagung seluas 3.000 hektar di lahan masyarakat binaan Polri dengan potensi lahan total seluas 6.000 hektar lebih. Hal ini merupakan upaya bukti komitmen Polri untuk peran aktif dalam mendorong kemandirian pangan. Penanaman jagung adalah kontribusi nyata untuk capai target serapan Bulog Sulawesi Tenggara sebesar 5.500 ton jagung pada tahun 2025. Wakapolda Sulawesi Tenggara mengajak sinergi pemerintah daerah, Bulog hingga TNI untuk solid mempertahankan dan memperkokoh potensi jagung nasional yang ada di Sulawesi Tenggara. Dari Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.